Ini ada terbang nih elang nih, satu. Oh iya, satu lagi tuh, terlihat satu individu dia terbang lagi. Jadi ada satu pasang elang Jawa yang sedang swaring di atas hutan. Itu yang kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ini sudah lebih ada 15 sarang elang Jawa yang sudah terdeteksi. Nama saya Usep Suparman, saya adalah konservasionis untuk elang Jawa dan jenis-jenis burung lainnya yang ada di Indonesia. Selama ini saya udah mulai dari semenjak 96, 95 sebenarnya rintisan, tapi lebih fokus di 96 ya, jadi udah hampir sekitar 30 tahun lah. Karena diawali kita dulu dengan hobis, jadi saya juga di samping hobis untuk fotografi, kemudian hobis juga dengan lingkungan, sehingga saya perlu menyelamatkan si elang Jawa ini. Sampai saat ini saya masih konsisten untuk melakukan upaya konservasi. Saya mencoba menceritakan saja sebenarnya, jadi awal saya dari mulai hobis sebenarnya, dulu sebagai... Jadi ada monitoring, namanya kita Nest Protection, kemudian kita juga ada edukasi, baik ke tingkat masyarakat maupun ke tingkat anak-anak sekolah untuk mengenalkan bahwa terhadap keberadaan si elang Jawa itu sendiri. Dan kegiatan lainnya adalah untuk menunjang habitat. Yang pertama adalah observasi langsung ke lapangan dengan melakukan kegiatan-kegiatan pemantauan secara rutin dengan menggunakan binokuler maupun monokuler. Kemudian dokumentasi dengan kamera yang standar ya. Yang kedua adalah menggunakan dengan alat teknologi yang GPS tracking. Jadi GPS tracking itu adalah salah satu metode atau pendekatan untuk mengetahui seberapa jauh dia daerah jelajah dan seberapa luas habitat yang dia gunakan. Ini hal yang sangat penting. Yang ini umurnya ada 50 hari. Ini 50 hari, jadi dia masih disuapin. Ini kemungkinan besar ini adalah betina, karena membedakan antara perilakunya adalah dia sering dikasih makan sampai 55 hari. Jadi DNA itu memastikan dan lebih akurat untuk melihat dia jantan atau betina. Tapi karena kita sering di lapangan, jadi memang bisa lebih mudah untuk membedakan jantan betina. Karena memang si betina itu lebih besar badannya dibandingkan dengan jantan. Dia masih terus mendampingi sampai anak itu umur 1,5 tahun. Jadi nanti yang akan lebih dominan melatih si anak untuk mempunyai teritori sendiri adalah jantan. Jadi betina mungkin nanti akan mempersiapkan berkembang biak selanjutnya untuk merapikan sarang, kemudian membuat sarang dan mulai kawin lagi dengan si jantannya. Nah, ini adalah sejarah ya, sejarah penemuan elang Jawa pertama. Jadi memang kalau kita melakukan penelitian juga pemburu juga ada khawatir. Ketika diteliti mungkin saya tidak bisa ngambil lagi spesies itu, misalkan kan gitu ya. Dan kalau masyarakat dia juga berpikir bahwa ini mau melakukan apa gitu ya. Apakah ini hanya melakukan kegiatan penelitian, apakah nanti ada keberlanjutan dari hasil penelitian itu sendiri. Nah, kita melakukan pendekatan itu dengan multi stakeholder, jadi semua pihak harus berperan di dalamnya. Jadi ada berbagi kegiatan. Saya sih menganggap bahwa upaya yang kami lakukan selama 30 tahun ternyata hanya di beberapa sampling yang kita amati dari 10 sarang yang intensif, kita monitoring, dan kita bisa melihat bahwa perkembangan tren populasi itu lebih tinggi gitu ya. Apalagi kalau banyak sarang yang kita proteksi, sehingga mungkin tren populasi elang Jawa pun di alam semakin besar. Jadi wisata minat khusus, sehingga nanti dari wisata itu ada income buat masyarakat sebagai penjaga lingkungannya, kemudian penjaga spesiesnya yang lebih berkelanjutan. Jadi ekoturisme itu menjadi bagian dari kegiatan ending hasil kegiatan-kegiatan riset dan proteksi itu dengan kegiatan wisata minat khusus, yaitu dengan pengamatan
burung pemangsa itu sendiri atau dengan elang Jawa itu sendiri. Harapan saya sih ke depan ini bisa menjadi populasi lebih besar. Mungkin dari status sekarang endanger, mungkin ke depannya bisa vulnerable atau lebih turun lagi. Lebih bagus. Elang Jawa bisa tetap berada di Pulau Jawa sebagai maskot Indonesia, ikonik Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Yang bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.